Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu dosen berikan kepada saya pada kali ini. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA dengan judul sifat cahaya. Adapun sebelum saya melakukan praktikum, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Putu Suci Utama Dewi. Saya berasal dari UPBJ Denpasar dengan NIM 859022. Adapun tujuan dari saya melakukan praktikum ini adalah menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung dan juga bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung. Adapun alat dan bahan yang saya butuhkan dalam melakukan praktikum ini adalah yang pertama cermin, yang kedua cermin cembung, yang ketiga cermin cekung, yang keempat lampu senter, yang kelima busur derajat, yang keenam kertas putih, yang ketujuh lilin, yang kesembilan adalah kertas cahaya. Selanjutnya saya akan menerangkan prosedur percobaan yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah menyusun lampu senter dan juga cermin seperti pada gambar yang ada pada laporan yang telah saya buat. Yang kedua menyalakan lampu senter dan juga mengamati dengan baik jalannya bekas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Selanjutnya adalah menggambarkan jalannya bekas sinar pada langkah kedua sehingga tampak sudut dan datang dan sudut pantulnya. Selanjutnya itu adalah percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Nah, yang pertama menyusun semua alat seperti pada gambar yang ada pada laporan. Yang ketiga menyalakan lilin dan mengamati dengan baik jalannya bekas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengamati cermin cembung. Yang ketiga mengamarkan jalannya bekas sinar datang pada langkah kedua sehingga nampak sudut datang dan sudut pantul serta bayangan yang terbentuk. Yang ketiga mencatat bagaimana sifat-sifat yang terjadi pada cermin cembung. Selanjutnya melakukan percobaan terhadap pada cermin cekung. Nah, pada percobaan cermin cekung sama seperti percobaan cermin cembung, yaitu menyiapkan alat yang seperti pada gambar dan juga mengamati bagaimana arah pantulan cermin cekung terhadap cahaya lilin. Nah, yang ketiga catatlah sifat-sifat yang terbentuk ketika sudah melakukan praktikum. Adapun dasar teori yang akan saya jelaskan sebelum saya melakukan praktikum, yaitu pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung memiliki sifat yang berbeda berdasarkan bentuk dan karakteristik permukaan cermin. Berikut adalah sifat-sifat pemantulan cahaya pada masing-masing cermin. Yang pertama, cermin datar. Pemantulan teratur dalam artian pada cermin datar, sinar cahaya datang dan dipantulkan dengan sudut yang sama besar dengan sudut datangnya, hukum pemantulan. Ini berarti sudut datang sama dengan sudut pantul. Selanjutnya yaitu pada cermin cekung, pemantulan divergen atau divergen pada cermin cekung. Pada cermin cekung, permukaan cermin yang melengkung ke dalam. Sinar cahaya datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan ke arah titik fokus. Sifat pemantulannya yaitu jika sinar datang melalui titik fokus, sinar tersebut akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Jika sinar datang menuju pusat kelengkungan, sinar akan dipantulkan kembali dengan sudut yang sama besar. Nah, jadi gambar yang dihasilkan pada cermin cekung ini adalah jarak gambar dan objek tergantung pada posisi objek terhadap cermin cekung. Jika objek berada di luar titik fokus, gambar yang terbentuk bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Jika objek berada di dalam titik fokus, gambar yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Selanjutnya adalah cermin cembung. Pemantulan divergen pada cermin cembung, permukaan cermin yang melengkung keluar, sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan menjauh dan seolah-olah berasal dari titik fokus di belakang cermin. Nah, sifat pemantulannya, semua sinar yang datang dengan sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan keluar menghasilkan gambar yang tampak berasal dari titik fokus di belakang cermin. Cermin cembung akan mengarahkan ke arah divergen, membuat sinar cahaya menyebar. Nah, selanjutnya gambar yang dihasilkan yaitu gambar yang terbentuk selalu maya, tegak, diperkecil, dan virtual. Gambar selalu terlihat di belakang cermin dan tidak dapat diproyeksikan pada layar. Aplikasi pada cermin cembung ini yaitu digunakan film kaca spion dan juga kaca pembesar.